Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala sampai detik ini Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kepada kita, mengkaruniakan kepada kita, melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keistiqomahan untuk bisa menjalankan ibadah puasa, menjalankan ketaatan amal soleh ibadah di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, awalnya kita ingin berbicara fokus membahas tentang akhir kehidupan seorang hamba, karena ada penggalan hadis Rasulullah SAW yang patut untuk kemudian kita renungi, kita perhatikan, kita bermuhasabah melalui hadis tersebut. Hanya saja karena ada beberapa hal penting yang perlu kita sebutkan, nanti kita akan sebutkan dua pembahasan di sini. Kita akan membahas tentang seputar Lailatul Qadar, dan juga setelah itu kita akan membahas tentang hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang akhir kehidupan seorang hamba itu. Karena kita tidak memiliki waktu kecuali di sore hari ini, maka kita akan menjelaskan sedikit sekelumit tentang Lailatul Qadar yang perlu untuk diketahui untuk menambah pengetahuan kita pada pertemuan yang lalu yang telah kita sebutkan terkait dengan Lailatul Qadar. Baik, kita akan membahas sedikit tentang Lailatul Qadar di sini. Kita semua telah mengetahui, di majelis ini kita pernah membahas sebelum datangnya bulan Ramadan terkait dengan Lailatul Qadar, keutamaan Lailatul Qadar, tentang cara menghitung, bagaimana cara menentukan Lailatul Qadar malam yang ganjilnya. Kemudian juga kita telah mengetahui betapa amat sangat utamanya dan mulianya Lailatul Qadar ketika Allah tabaraka wa ta'ala dan juga Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwa Lailatul Qadar ini khairun min alfi syahr. Kemudian disebutkan bahwa makna dari Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan adalah amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba di malam tersebut lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan selama 1000 bulan lamanya. Sehingga oleh karenanya Rasulullah SAW menganjurkan kita, memerintahkan kita, menekankan kita untuk mencari Lailatul Qadar tersebut. Dan kita telah belajar bagaimana cara mencarinya, di mana kita harus mencari. Kita mencari di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di malam-malam yang ganjilnya, dan kita sudah sebutkan bagaimana cara menentukan malam-malam yang ganjil tersebut, sehingga ketika datang 10 malam atau 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita harus kemudian lebih bersemangat lagi dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Kapan mulai Lailatul Qadar? Maka disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Suyuti di sini, bahwasanya yang namanya Lailatul Qadar itu wadzalika min ghurubi syamsi ila an yaqtali'al fajr atau an yaqtulu'al fajr. Yang namanya Lailatul Qadar itu dimulai dari sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Kalau kita sekarang ini misalkan sudah berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka Lailatul Qadar itu dimulai dari semenjak terbenamnya matahari sampai nanti terbitnya fajar. Maka itu adalah waktu Lailatul Qadar. Kalau kita berada di waktu-waktu tersebut dan mendapati Lailatul Qadar, maka maksimalkan dengan ibadah, karena satu ibadah yang kita kerjakan di malam tersebut jauh lebih baik, jauh lebih utama dibandingkan dengan ketaatan ibadah yang kita kerjakan di 1000 bulan usia kita. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan tentang waktu Lailatul Qadar, ai mubtadaha min ghurubi syamsi wa muntahaha tulu'ul fajr, dimulai dari terbenamnya matahari dan berakhir sampai terbitnya fajar. Ini adalah waktu Lailatul Qadar. Kalau kita perhatikan, Al-Imam Mujahid ketika menjelaskan tentang makna firman Allah tabaraka wa ta'ala Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, Al-Imam At-Tabari membawakan sebuah riwayat dari Al-Imam Mujahid menerangkan tentang makna tersebut. Maknanya adalah amaluha wa siyamuha wa qiyamuha khairun min alfi syahr. Makna dari Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan adalah amaluha, amal yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar, wasiyamuha, ini pertanyaan, dan puasa yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar, wa qiyamuha, dan salat yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya lebih baik daripada amalan puasa salat yang dikerjakan selama 1000 bulan.
Yang menjadi pertanyaan uniknya adalah dari sini kalimat ini Al-Imam Al-Mujahid mengatakan di sana dan puasa di malam Lailatul Qadar. Kok bisa puasa di malam Lailatul Qadar? Bagaimana ceritanya? Sehingga di sini ternyata ada sebagian ulama yang mereka kemudian berpandangan bahwa Lailatul Qadar bukan dimulai dari terbenamnya matahari, lebih dari itu. Lailatul Qadar dimulai semenjak sore itu datang, ba'da asar. Sehingga oleh karenanya dikatakan oleh Imam Mujahid dan berpuasa di sana. Puasa di Lailatul Qadar. Kalau kita mendapatkan atau Lailatul Qadar itu dimulai dari ba'da asar, maka kita sedang dalam kondisi puasa. Sehingga ini masuk dalam ucapan Imam Mujahid. Sebagian pandangan para ulama demikian. Ala kulli hal, mayoritas ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu diantaranya. Kemudian juga seseorang itu dianggap dia telah menghidupkan malam Lailatul Qadar itu bagaimana? Karena seorang hamba dianjurkan untuk menghidupkan Lailatul Qadar, untuk kemudian beribadah di malam tersebut, diantaranya dengan i'tikaf, diantaranya dengan ibadah-ibadah ketaatan yang lainnya. Sekarang seorang dikatakan bahwa dia itu menghidupkan malam Lailatul Qadar itu bagaimana? Sehingga dia mendapatkan keutamaan orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kalau kita katakan bahwasanya ya jelas orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah dia yang kemudian beramal soleh, beribadah di malam hari tersebut, bahkan tanpa tidur misalkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan para ulama generasi setelah mereka. Maka mereka menghabiskan malam-malam di 10 hari terakhir Ramadan dengan ibadah. Maka mereka jelas menghidupkan malam Lailatul Qadar. Hanya saja minimalnya seorang hamba dikatakan dia menghidupkan malam Lailatul Qadar itu bagaimana? Sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam Lataiful Ma'arifnya, mengatakan anna ihya'aha yahsulu bi an yusalliyal isya'a fi jama'atin, bahwasanya seorang itu dianggap, dikatakan, dia sudah dikatakan bahwa dia adalah orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar minimalnya tatkala dia sholat isya secara berjamaah. Tatkala seorang hamba itu dia sholat isya berjamaah bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka orang semacam ini dianggap telah menghidupkan Lailatul Qadar dan dia telah mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Ini minimalnya. Kemudian dikatakan wa ya'zimu ala an yusalliya subha fi jama'atin. Apakah hanya sekedar orang yang sholat isya berjamaah saja yang memperoleh dikatakan sebagai orang yang menghidupkan Lailatul Qadar? Tidak. Kemudian pertama dia berjamaah isya di masjid. Kemudian yang kedua dia bertekad, dia berniat, dia berkeinginan keras untuk berjamaah sholat subuh di esok paginya di masjid. Orang semacam ini kalau dia bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka orang ini termasuk dikategorikan sebagai orang yang menghidupkan Lailatul Qadar, berjamaah di masjid isya, dan juga di malam itu dia sudah berniat, bertekad untuk kemudian besok pagi sholat subuhnya di masjid berjamaah dengan kaum muslimin. Maka ini adalah seorang yang semacam ini dianggap bahwa dia telah menghidupkan malam Lailatul Qadar dan dia telah mendapatkan keutamaan dari Lailatul Qadar tersebut. Sa'id bin Musayyib rahimahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan, man syahida Lailatul Qadri yakni fi jama'atin faqad akhadha bihadhi minha. Siapa yang menyaksikan Lailatul Qadar dengan cara sholat berjamaah, dia menyaksikan Lailatul Qadar, kemudian dia datang ke masjid mengerjakan sholat isya berjamaah, mengerjakan sholat tarawih berjamaah, faqad akhadha bihadhihi minha, maka dia telah mendapatkan bagian dari kemuliaan Lailatul Qadar. Sehingga orang yang hanya kemudian berjamaah di masjid, sholat isya berjamaah di masjid, sholat tarawih berjamaah di masjid, dia menyaksikan ini adalah Lailatul Qadar, maka ini sudah cukup bahwa dia mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Minimal sekali, sederhana. Al-Imam Syafi'i rahimahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan, man syahidal isya'a wa subha Lailatul Qadri faqad akhadha bihadhihi minha. Siapa yang menyaksikan Lailatul Qadar dan dia sholat isya berjamaah dan dia sholat subuh berjamaah, maka orang ini adalah orang yang mendapatkan bagian dari kemuliaan Lailatul Qadar. Sehingga untuk mendapatkan Lailatul Qadar sederhana. Pertama berjamaah di masjid, sholat isya, tarawih, kemudian berniat, bertekad, bersikeras agar besok subuh berjamaah di masjid. Kalau bisa benar-benar sampai terwujud berjamaah di masjid. Sehingga orang yang semacam ini maka dia memperoleh kemuliaan, keutamaan bagian dari Lailatul Qadar yang sangat besar itu. Kemudian juga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tadi Al-Imam Sa'id bin Musayyib
Tadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan man syahida, man syahida, man syahida, siapa yang menyaksikan, siapa yang melihat, siapa yang menyaksikan, siapa yang melihat Lailatul Qadar, kemudian dia berjamaah di masjid, dia berjamaah salat subuhnya, dia berjamaah salat isyanya, maka dia mendapatkan bagian dari kemuliaan Lailatul Qadar. Siapa yang menyaksikan? Bagaimana kalau orang itu tidak menyaksikan Lailatul Qadar? Bagaimana kalau orang itu tidak tahu bahwa ini adalah malam Lailatul Qadar? Bagaimana kalau orang itu tidak merasakan bahwa ini adalah malam Lailatul Qadar dan dia berjamaah di masjid, dan dia isya di masjid, tarawih di masjid, subuh di masjid, dari malam sudah diniatkan bertekad untuk berjamaah di masjid besok pagi ketika sholat subuh? Apakah orang-orang yang tidak menyaksikan, apakah orang-orang yang tidak melihat, tidak mengetahui, tidak merasakan kehadiran Lailatul Qadar, maka dia merupakan orang yang tidak mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar? Maka Imam Nawawi rahimahullah tabaraka wa taala ketika menjelaskan tentang sabda Rasulullah SAW, man qama lailatul qadri, siapa yang salat di malam Lailatul Qadar. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan man qamahu walau lam yuwafiq lailatul qadri wa man qama lailatul qadri fawafaqaha hasalalahu. Maksud dari siapa yang berdiri salat di malam Lailatul Qadar karena iman mengharapkan pahala, Allah tabaraka wa taala akan ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Maknanya adalah siapa yang berdiri salat di malam tersebut, baik dia tidak mengetahui bahwa itu adalah malamnya dan dia mengetahui bahwa itu adalah malamnya, hasalalahu, maka dia mendapatkan bagian dari kemuliaan Lailatul Qadar. Sehingga Ramadan yang telah berlalu, sekalipun kita tidak merasakan, sekalipun kita tidak melihat, sekalipun kita tidak menyaksikan, sekalipun kita tidak mengetahui bahwa ini malam Lailatul Qadar atau bukan, kalau kita jamaah di masjid dan juga sholat subuh jamaah di masjid, maka kita mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar tersebut. Sehingga ini yang dikatakan oleh para ulama, jadi tidak dipersyaratkan harus menyaksikan, harus melihat, harus tahu, harus merasakan, sehingga akhirnya setiap malam 10 hari terakhir sibuk melihat tanda, sibuk melihat langit, sibuk ini kayaknya nih, ini kayaknya nih, disesuaikan nih, udaranya bagaimana, bagaimana penampakan langitnya dan lain sebagainya. Dan perlu diketahui bahwa semua hadisnya ada, semua hadis tentang tanda-tanda Lailatul Qadar di malam hari, maka semua hadisnya lemah. Sehingga jangan sibukkan diri dengan mencocokkan tanda-tanda tersebut dengan malam-malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sudah ibadah saja, sudah zikir saja, daripada keluar melihat, mengamati, menganalisa, mending ucapkan subhanallah, 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 daripada sibuk menganalisa apakah ini malamnya atau bukan. Maka yang pertama, semua hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda Lailatul Qadar hadisnya lemah. Hadisnya ada banyak, namun semuanya tak lepas dari kelemahan. Yang sahih cuma satu, tanda Lailatul Qadar yang sahih cuma satu, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, dan itu terjadi setelahnya. Jadi kalau kita kemudian ingin mencari, maka melihatnya setelahnya, sehingga kita tidak bisa mengetahui kecuali sudah terjadi. Sehingga ketika datang di 10 malam terakhir bulan Ramadan, sudahlah sibuk beribadah kepada Allah. Kemudian kita bertekad, berniat untuk berjamaah di masjid maghrib, isya, subuhnya. Dengan demikian kita berharap agar kita kemudian memperoleh bagian dari kemuliaan Lailatul Qadar tersebut. Karena tidak dipersyaratkan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang tahu, orang yang menyaksikan, orang yang tidak tahu, orang yang tidak menyaksikan, asalkan dia berjamaah di masjid, asalkan dia bertekad, kemudian dia bersikeras untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia bisa berjamaah di masjid sholat subuh, maka dia memperoleh bagian tersebut. Al-Imam Ad-Dhahhak pernah ditanya, Ara'aitan nufasa'a wal ha'idha wal musafira wan na'ima lahum fi lailatul qadri nasibun. Kalau tadi seorang yang berjamaah di masjid, sekalipun dia tahu ataukah tidak tahu, kalau dia bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Itu asalnya begitu. Bagaimana dengan wanita yang nifas? Bagaimana dengan wanita yang haid? Bagaimana dengan seorang musafir? Bagaimana dengan orang yang tidur? Apakah mereka ini kemudian mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar? Al-Imam Ad-Dhahhak ditanya, apakah wanita yang nifas, apakah wanita yang haid, apakah seorang yang musafir pergi safar, apakah seorang yang tidur mendapatkan bagian dari kemuliaan Lailatul Qadar? Al-Imam Ad-Dhahhak mengatakan na'am, ya. Namun maknanya bukan berarti kalau begitu tidur saja, karena orang yang tidur pun bisa mendapatkan bagian dari kemuliaan Lailatul Qadar tersebut, tidak. Naam, iya, mereka semua memperoleh bagian dari kemuliaan Lailatul Qadar. Orang yang tidur sekalipun, orang yang nifas, wanita yang nifas berada di rumahnya, tidak berjamaah sholat isya di masjid, tidak berjamaah sholat subuh di masjid,
tidak mengerjakan sholat, bahkan dia di rumahnya nifas, haid, tidur. Wanita haid, nifas, tidur saja sudah. Kemudian misalkan, apakah wanita semacam ini kemudian dia bisa memperoleh kemudian Lailatul Qadar? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Sehingga kalau begitu enak lelaki ya, kemungkinan besarnya bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Wanita tidak bisa karena ada haid, ada nifas di sana. Jawabannya wanita pun bisa. Wanita yang haid, nifas, yang safar, yang tidur bisa memperoleh kebagian dari kemuliaan Lailatul Qadar. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Disebutkan oleh Imam Ad-Dhahhak, syaratnya adalah kullu man taqabbalallahu amalahu sayu'tihi nasibahu min Lailatul Qadar. Setiap orang yang amalannya diterima oleh Allah tabaraka wa taala, maka Allah tabaraka wa taala akan memberikan bagian dari malam Lailatul Qadar. Sehingga yang dilihat adalah apakah amalan tersebut diterima oleh Allah tabaraka wa taala atau tidak. Oleh karenanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita telah berlalu bermajelis-majelis di sini menjelaskan tentang keutamaan Ramadan, tentang keutamaan Lailatul Qadar, keutamaan Ramadan, keistimewaannya bagaimana yang sangat luar biasa, sehingga diri ini terpicu, termotivasi untuk banyak beribadah di bulan Ramadan. Sehingga perlu untuk diketahui jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bukan hanya sekedar banyaknya ibadah, bukan hanya sekedar banyaknya zikir, salat, membaca Al-Qur'an, sedekah, infak dan lain sebagainya. Perhatikan keikhlasan kita, perhatikan keikhlasan kita. Jangan sampai kemudian kita banyak bersikeras, berupaya, berusaha untuk banyak beramal saleh di bulan Ramadan karena mengetahui keutamaan yang sangat besar, kemudian kita melupakan kondisi kolbu kita. Padahal kolbu kita ini merupakan penentu apakah kemudian apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan, bahkan di Lailatul Qadar, itu diterima atau tidak. Sehingga ini penentunya di sini, yaitu tentang keikhlasan, tentang keikhlasan. Oleh karenanya Imam Ibn Rajab Al-Hanbali mengatakan, ikhwani, wahai saudaraku, al-mu'awwalu 'alal qabul, yang terpenting adalah bagaimana caranya agar amalanmu itu bisa diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Itu yang penting. La 'alal ijtihad, bukan hanya semata-mata semangat berupaya untuk memperbanyak amalan saja. Kemudian Imam Ibn Rajab Al-Hanbali mengatakan, wal i'tibaru bibirril qulub la bi amalil abdan, yang menjadi patokan adalah bibirril qulub, baiknya hati. Baiknya hati, bukan hanya sekedar amalan anggota badan saja. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika diri ini terpicu, termotivasi untuk banyak beribadah, beramal saleh di dalam bulan Ramadan, maka perhatikan oleh kita tentang kondisi hati kita. Karena di bulan Ramadan ternyata kemungkinan rianya besar, kemungkinan ujubnya besar. Biasanya di luar bulan Ramadan kita jarang membaca Al-Quran dengan porsi yang banyak. Biasanya di luar bulan Ramadan kita tak mampu istiqomah sholat malam sebanyak 11 rakaat. Biasanya di luar Ramadan kita tak mampu istiqomah berinfak, bersedekah. Biasanya di luar Ramadan kita tak mampu untuk mengerjakan sholat sunnah, merutinkannya. Datang bulan Ramadan kita mampu mengerjakan itu semua. Terkadang dalam kalbu seorang hamba muncul benih-benih rasa takjub terhadap dirinya sendiri, muncul rasa ujub, Masya Allah, ternyata subhanallah, diri ini hebat juga ya. Di luar Ramadan tak mampu, datang bulan Ramadan mendengar motivasi-motivasi tentang Ramadan, terpicu, sulit api semangatnya untuk beramal saleh. Sehingga hati-hati dari yang namanya ujub, hati-hati dari yang namanya ria, hati-hati dari yang namanya sum'ah, hati-hati dari yang namanya tidak ikhlas. Hati-hati dari hal yang semacam ini. Hati-hati dari yang namanya meremehkan orang lain. Berapa sudah khatam Al-Quran? Saya belum khatam Al-Quran. Subhanallah, dalam hati saya sudah 5, Insya Allah. Akhirnya meremehkan orang lain, akhirnya sombong, akhirnya ini dan itu. Datang penceramah dengan berbagai macam orang misalkan, karena biasanya kalau Ramadan banyak yang biasanya jadwal rutin saja kan biasanya dioplos, banyak yang hadir, kemudian banyak ini. Akhirnya muncul meremehkan, akhirnya muncul kesombongan dan lain sebagainya. Hati-hati dari benih-benih semacam ini, karena benih-benih semacam ini yang kemudian menghalangi kita untuk memperoleh kemuliaan Ramadan, memperoleh kemuliaan Lailatul Qadar. Ramadan mulia, jaga kolbu kita. Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia, jaga kolbu kita, terutama di 10 hari, 10 malam terakhir bulan Ramadan nanti. Sehingga ini yang kemudian harus kita perhatikan. Rubba qa'imin hadzu min qiyamihi sahar, kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Berapa banyak orang yang mendirikan sholat malam, namun yang ia dapatkan hanyalah lelahnya begadang saja. Jangan sampai sudah capek-capek selama Ramadan, sholat tarawih, membaca Al-Quran, berinfak dan bersedekah, kita tidak mendapatkan apapun, tak mendapatkan ampunan Allah, tak mendapatkan pahala yang berlimpah, tak mendapatkan kemuliaan Ramadan, tak mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Yang kita dapatkan hanya rasa capek saja, yang kita dapatkan hanya rasa haus dan lapar saja. Sehingga perhatikan kalbu kita.
Kam min qaimin mahrum, berapa banyak orang yang berdiri salat malam namun dia adalah orang-orang yang diharamkan oleh Allah tabaraka taala dari kebaikan. Wa kam min naimin mar'um, dan berapa banyak orang yang tertidur, dia dalam kondisi tidur namun dia adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Bagaimana bisa? Nama wa qalbu dzakirun, orang ini tidur namun hatinya berzikir mengingat Allah tabaraka taala. Sebelum tidur dia berzikir mengingat Allah. Sebelum tidur dia kemudian meniatkan agar kemudian dari tidurnya ini dia bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan di esok harinya. Dia tidur namun hatinya berzikir mengingat Allah. Sebelum tidur dia ingat Allah tabaraka wa taala. Wa hadza qama wa qalbu fajirun. Adapun orang ini dia berdiri salat malam namun hatinya bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Bagaimana bisa orang yang salat malam hatinya bermaksiat? Iya, ketika dia salat malam kemudian muncul rasa ujub, dan ujub bagian dari syirik. Ketika salat malam muncul rasa meremehkan manusia, ketika ujub dia berbangga dengan dirinya sendiri ketika mengerjakan salat malam tersebut, sehingga kalbunya bermaksiat kepada Allah tabaraka taala. Sehingga orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang kemudian dijauhkan dari rahmat Allah tabaraka taala, yang tidak dirahmati. Orang-orang semacam ini adalah yang terhalang dari kebaikan yang sangat besar. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perhatikan keikhlasan kita, perhatikan ikhlas, hati-hati dari namanya ujub. Apalagi pengetahuan kita tentang penyakit hati sangat sedikit sekali. Jaga pintu-pintu penyakit hati itu masuk, karena penyakit hati itu tidak muncul begitu saja, tidak, tapi ada pintu-pintunya dari diri kita. Ada 3 pintu ya, penyakit hati ini masuk ke dalam manusia. Pertama, mata kita, sehingga mata perlu untuk dijaga agar penyakit-penyakit hati, berbagai penyakit hati itu tidak masuk, kemudian benih-benihnya tertanam dalam kalbu kita. Perhatikan mata kita, perhatikan lisan kita. Pintu berikutnya lisan, hati-hati dari yang namanya lisan. Ghibah, akhirnya menggunjing, membicarakan orang lain, meremehkan orang lain, dan lain sebagainya. Perhatikan juga telinga kita, karena pintu yang ketiga yang ada pada diri manusia yang masuknya penyakit hati itu adalah telinga. Sehingga jaga mata kita, jangan melihat ahli dunia dengan berbagai dunia yang mereka miliki. Oh Masya Allah Ramadan bisa ini bisa itu, oh Masya Allah Ramadan beli ini beli itu. Kurangi yang begitu aja, kurangi. Perbanyak untuk membaca kisah-kisah para ulama, perbanyak untuk membaca kisah-kisah mereka, sehingga tatkala datang bulan Ramadan kita tahu bahwa bulan ini mustajab, banyak waktu mustajabnya. Kemudian karena banyaknya melihat ahli dunia yang dimintanya dunia lagi, akibat dari penyakit ambisi terhadap dunia itu masuk ke dalam kalbu kita tanpa terasa lewat mata kita. Sehingga perhatikan pintu-pintu masuknya penyakit hati ini. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu sedikit poin penting terkait dengan Lailatul Qadar yang perlu untuk kita pahami dan kita perhatikan sebelum datangnya 10 hari terakhir nanti di bulan Ramadan. Dan kita saat ini sudah berada di 10 hari yang kedua, 10 hari yang kedua dari bulan Ramadan. Dan tiap malam Ramadan terdapat hamba-hamba Allah tabaraka taala yang Allah pilih yang dibebaskan dari api neraka. Dan kita masih di dalam bulan Ramadan, maka jaga semangat kita, teruslah bersemangat untuk memperbanyak amal soleh, dan perhatikan kalbu kita. Jangan sampai takjub dengan diri sendiri, jangan sampai kemudian riya, sum'ah, ujub, meremehkan orang lain itu masuk ke dalam kalbu kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas sedikit di sini. Ada waktu beberapa menit lagi, setengah jam lagi kurang lebih. Baik, di dalam sebuah hadis, ini adalah tema kita ini baru, ini adalah pembahasan kita. Pembahasan tentang Ramadan banyak sekali sebenarnya. Pembahasan-pembahasannya terkait dengan fikih puasanya, terkait dengan keutamaan Ramadannya, terkait dengan pembahasan khusus tentang Lailatul Qadarnya, terkait dengan pendidikan-pendidikan, nilai-nilai yang ada dalam Ramadan di sana. Itu perlu untuk dikaji semua, itu bagus sekali pembahasan-pembahasan tersebut. Yang saja kita ambil yang bagian terpentingnya saja. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam riwayat Al-Imam Muslim sebuah hadis yang panjang, ada sebuah penggalan dari hadis yang panjang tersebut. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda mengkhabarkan, yang mana penggalan ini yang kemudian menjadi bahan introspeksi kita di hari ini. Mumpung masih bulan Ramadan, maka kita harus banyak bermuhasabah. Rasulullah SAW bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan kondisinya saat dia mati. Seorang hamba dibangkitkan nanti di padang mahsyar sesuai dengan keadaannya saat dia mati. Kalau seorang hamba mati di atas kebaikan, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Kalau seorang hamba kemudian mati di atas keburukan, karena seorang hamba tidak akan lepas dari dua ini, tidak ada yang ketiganya, mati dalam keadaan yang baik atau mati dalam keadaan yang buruk. Dan itu yang akan menimpa kepada diri kita, itu yang akan menimpa kepada diri kita, salah satu dari dua ini. Dan seorang kalau dimatikan di atas kebaikan, dia akan dibangkitkan dalam keadaan yang baik nanti.
Kalau seorang hamba diwafatkan atau dia mati dalam kondisi yang buruk, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi yang buruk. Al-Imam Al-Munawi menjelaskan tentang makna dari hadis ini di dalam kitab At-Taisir bi Syarh Al-Jami' As-Shaghir mengatakan, ai yamutu ala ma'asha alaih wa yub'atsu ala dzalika. Maknanya adalah seorang hamba akan diwafatkan, dia akan dimatikan berdasarkan sesuai dengan kondisi hidupnya, berdasarkan dengan kehidupan yang biasa ia jalani saat dia hidup. Wa yub'atsu ala dzalika, dan dia akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Maksud dari hadis Rasulullah barusan adalah seorang akan diwafatkan sesuai dengan kondisi hidupnya, yang dahulu saat dia hidup adalah amal soleh, lahir batin, lahiriah dan batinnya, maka dia akan diwafatkan dalam keadaan yang baik, yang kemudian dia akan dibangkitkan dalam kondisi yang baik. Siapa yang kemudian tatkala hidupnya kemudian berbuat kepada Allah, lahir dan batinnya, atau lahirnya dia menampakkan ketaatan namun hatinya kemudian bermaksiat kepada Allah karena tidak ada yang tahu, maka dia akan dimanfaatkan dalam keadaan yang semacam itu, dan dia akan dibangkitkan dalam kondisi semacam itu pula. Sehingga ini merupakan sabda Rasulullah SAW yang menjadi renungan kita. Kehidupan kita saat ini, apa yang sedang kita saat ini jalani dari hidup ini, nikmat usia, nikmat bisa bernapas, nikmat bisa merasakan dunia, ini akan menjadi penentu kita, akan menjadi penentu kita apakah kemudian kita akan memperoleh su'ul khatimah, apakah husnul khatimah. Dan juga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, keistiqomahan kita di dunia ini adalah penentu apakah seorang hamba itu kemudian akan istiqomah nanti tatkala melewati sirat yang dibentangkan di atas jahanam nanti. Ketika seorang hamba berupaya untuk istiqomah di dunia, maka dia bisa untuk melewati sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Maka perhatikan, diri ini condong kepada kemaksiatan, ketika diri ini mulai futur, maka katakan, wahai diri, ingatlah bahwa keistiqomahanmu di sini penentu nanti keistiqomahanmu di sirat nanti, di atas sirat nanti tatkala melewati sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Oleh karenanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alim sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu taala anhu mengatakan, innakum fi mamari laili wan nahar fi ajalin mankusah wa a'malin mahfudhah. Sesungguhnya kalian berada dalam perjalanan siang dan malam, usia kalian semakin berkurang, amalan-amalan kalian telah tercatat. Siapa yang melakukan kebaikan maka telah tercatat, siapa yang melakukan keburukan maka telah tercatat. Wal maut ya'ti baghtatan, dan kematian datang secara tiba-tiba. Faman zara'a khairan yushiku an yahsuda raghbatan. Siapa yang menanam kebaikan, maka hampir-hampir ia akan menuai buahnya, hampir-hampir ia akan memanen buahnya, hampir-hampir ia akan memetik dari buah kebaikan yang ia telah tanam. Wa man zara'a syarran fayushiku an yahsuda nadamatan wa likulli zari'in mithlu ma zara. Dan siapa yang menanam keburukan, maka hampir-hampir ia akan memperoleh penyesalannya, hampir-hampir ia akan menuai penyesalannya. Dan setiap penanam akan memperoleh apa yang ia tanam, dan setiap penanam maka dia akan menuai apa yang telah ia tanam. Kalau kita selama hidup kemudian menanam kebaikan, mengerjakan ketaatan zahir dan batin, bukan hanya lahiriah saja, batin kita pun sama, maka kita akan menuai buah dari kebaikan yang kita tanam tersebut. Sehingga seorang hamba akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan dia pun dibangkitkan dalam kondisi yang baik. Kalau seorang hamba itu kemudian lahir batinnya bermaksiat kepada Allah, atau seorang hamba lahiriahnya menampakkan ketaatan namun hatinya bermaksiat kepada Allah, dia menutupi hatinya dengan lahiriahnya, dan hanya Allah Taala saja yang tahu masing-masing kalbu kita. Seorang hamba akan diwafatkan dalam kondisi semacam itu, dan seorang hamba akan dibangkitkan dalam keadaan semacam itu. Setiap penanam akan memperoleh, akan menuai apa yang ia telah tanam. Dan betapa indah seorang hamba yang kemudian dia mengakhiri kehidupannya dengan husnul khatimah. Betapa amat sangat bahagia manakala seorang hamba berpisah dengan dunia dalam keadaan yang sangat baik. Inilah dia Al-Imam Ibnu Idris rahimahullah taala. Tatkala datang ajal menjemput, tatkala berada dalam sakratul maut, maka putrinya menangis. Kemudian Ibnu Idris mengatakan, la tabki ya bunayya, jangan menangis wahai putriku. Faqad khatamtul Qur'ana fi hadzal bait 4,000 khatmatan. Sungguh aku telah mengkhatamkan Al-Quran di rumah ini sebanyak 4.000 kali. Tak perlu engkau tangisi kepergianku. Akhirnya dia pun wafat dalam kondisi telah mengkhatamkan Al-Quran 4.000 kali. Inilah dia Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullah taala. Tatkala ajal menjemputnya, tatkala berada dalam sakaratul maut, saudarinya menangis.
Kemudian Abu Bakar bin Ayyash pun mengatakan, la tabki, jangan menangis duhai saudariku, unzuri ila tilka zawiyah allati fil bait, kamu coba tengok, lihat pojok rumahmu ini, perhatikan, kamu lihat tengok ke rumah itu pojokannya, qad khatama akhuka fi hadhihi zawiyah 18,000 khatmatan, sungguh saudaramu ini Abu Bakar bin Ayyash telah mengkhatamkan Al-Quran di pojok rumah ini sebanyak 18.000 kali dalam hidupnya, 18.000 kali. Kemudian dia pun wafat dalam kondisi telah mengkhatamkan Al-Quran 18.000 kali. Bayangkan betapa indah kehidupan seorang hamba yang dia telah mengkhatamkan Al-Quran 4.000 kali. Betapa indah kehidupan seorang hamba manakala dia berpisah dengan dunia, dia telah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 18.000 kali. Kita sering mendengar, kita sering melihat, bahkan menonton di video-video, ada orang yang mati dalam keadaan sujud, ada orang yang mati dalam keadaan membaca Al-Quran, ada orang yang mati dalam keadaan salat, ada orang yang dalam keadaan mengerjakan ketaatan dia wafat dan lain sebagainya, dan kita menyaksikannya. Apakah itu terjadi secara tiba-tiba? Jawabannya tidak. Semua itu ada sebabnya. Dulu tatkala orang-orang ini hidup, dia berupaya untuk menjaga diri dari apa yang Allah haramkan. Kehidupannya dia berada di atas kehidupan yang baik, zahir dan batinnya, zahir dan batinnya, tak peduli seberapa banyak amalannya. Terkadang ada yang amalannya sederhana, namun lahir dan batinnya bersih, lahir dan batinnya jujur, benar. Maka Allah tabaraka taala berikan karunia untuk memperoleh husnul khatimah. Sehingga perbaiki lahiriah dan batiniah kita, perbaiki lahiriah dan batiniah kita, bukan karena manusia, karena lahiriah dan batiniah kita yang kita jalani saat ini saat kita hidup, ini penentu apakah kita akan memperoleh husnul khatimah atau husnul khatimah. Dan ini pula penentu bagaimana nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah tabaraka taala di pada mahsyar nanti. Sehingga ini yang kemudian harus diperhatikan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya dari sini kemudian kita melihat bahwasanya di antara tips cara juga untuk memperoleh husnul khatimah, di samping juga kita telah pernah membahas di sini, yaitu dengan cara menjaga Allah tabaraka wa taala, yaitu dengan cara bersihnya qalbu, yaitu penentunya juga adalah kehidupan yang biasa kita jalani. Maka ingat, tatkala ingin bermaksiat, ingatlah bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini menjadi penentu kita apakah kita mendapatkan husnul khatimah atau husnul khatimah. Lebih dari itu, kita akan dibangkitkan di atas kondisi kita tatkala kita wafat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga yang harus diperhatikan adalah amalan yang kita kerjakan. Setiap kali amalan yang kita kerjakan, maka kemudian jangan disangka bahwa setiap amalan yang kita kerjakan pasti diterima oleh Allah. Jelas diterima oleh Allah tabaraka taala, namun yang harus diperhatikannya adalah tentang keikhlasannya. Karena yang sampai kepada Allah tabaraka taala bukan salat kita, yang sampai kepada Allah bukan harta yang kita infakkan dan sedekahkan, yang sampai kepada Allah bukan bacaan Al-Quran kita, namun yang sampai kepada Allah adalah keikhlasan kita, ketakwaan kita tatkala beramal. Sehingga upayakan untuk kemudian ikhlas, hati-hati dari yang namanya penggugur amalan ini. Kemudian yang menjadi perhatian adalah kalau tadi dikatakan bahwasanya penentu akhir kehidupan seorang hamba adalah kehidupannya tatkala di dunia, lantas bagaimana dengan seorang hamba? Bagaimana dengan seorang hamba yang tatkala dia hidup, dia menghabiskan sebagian besarnya untuk bermaksiat kepada Allah tabaraka taala, yang berarti kebiasaannya adalah kebiasaan yang buruk. Kalau seorang hamba kemudian hidup sebagian besar kehidupannya bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, ketatannya sedikit, berarti kalau begitu kebiasaan yang biasa dia lakukan saat hidup adalah berbuat maksiat kepada Allah tabaraka taala. Lantas bagaimana lagi dengan kita yang kemudian kita tersadar di akhir-akhir usia kita, yang kita tersadar, yang kita kembali kepada Allah tabaraka taala di penghujung usia kita saat ini? Apakah orang-orang semacam kita kemudian masih ada kesempatan untuk kemudian mendapatkan husnul khatimah, untuk kemudian memperoleh akhir kehidupan yang baik ataukah tidak? Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jawabannya bisa. Jawabannya mungkin. Orang-orang yang dia menghabiskan usianya untuk bermaksiat kepada Allah, kemudian dia bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, kemudian dia pun beramal soleh kembali kepada Allah tabaraka taala dengan penuh kesungguhan, maka ada kemungkinan sekalipun 90% kehidupannya dihabiskan untuk bermaksiat kepada Allah, sekalipun kebiasaannya itu dominannya adalah keburukan, apakah orang-orang semacam ini seperti kita kemudian bisa berkemungkinan untuk memperoleh husnul khatimah? Jawabannya mungkin, namun ada syaratnya. Ada syaratnya. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah tabaraka taala menyebutkan, Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah tabaraka taala mengatakan bahwasanya syaratnya mudah, sederhana, yaitu tuhsinu fima baqiya
yughfaru laka ma madha wa ma baqiya. Syaratnya mudah, sederhana. Kalau kemudian kita ingin memperoleh husnul khatimah, kalau kemudian kita ingin diwafatkan dalam kondisi yang baik dan dibangkitkan dalam kondisi yang baik, sekalipun sebagian besar hidup kita lebih dominan kepada kemaksiatan, sekalipun sebagian usia kita kemudian gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka bisa ada kemungkinan untuk kemudian memperoleh husnul khatimah. Bagaimana caranya? Al-Imam Al-Fudail bin Iyad mengatakan, tuhsinu fima baqiya yughfaru laka ma madha wa ma baqiya. Manfaatkan, perbaiki sisa usiamu yang tersisa, maka niscaya engkau akan diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang oleh Allah tabaraka wa taala. Fa innaka in asa'ta fi ma baqiya yughfaru laka ma madha wa ma baqiya. Namun apabila engkau malah berbuat buruk, engkau malah melakukan kesalahan, engkau malah terus bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala di sisa usiamu ini, maka engkau akan dihukum, akan diazab oleh Allah tabaraka wa taala karena disebabkan dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang seperti kita pun yang telah banyak menggunakan hidup kita untuk bermaksiat kepada Allah, yang dominan kehidupan kita di atas kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala pun bisa dan sangat bisa untuk memperoleh husnul khatimah, bisa dan sangat bisa untuk kemudian dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala dalam kondisi yang baik. Dan ini merupakan momennya bulan Ramadan, dan ini merupakan momennya agar kemudian kita bisa melatih diri ini untuk kemudian mendidik, mentarbiah diri ini di atas ketaatan, agar sisa usia kita kemudian kita gunakan untuk beramal soleh, agar sisa kehidupan kita di bulan Ramadan ini kita bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Karena Ramadan merupakan madrasah, Ramadan merupakan madrasah, karena Ramadan merupakan tempat tarbiyah, Ramadan adalah tempat mendidik, Ramadan adalah sebuah madrasah yang mendidik kita agar kemudian kita bisa memanfaatkan sisa usia kita ini dengan baik. Di dalam bulan Ramadan kita dididik untuk menjadi hamba Allah tabaraka wa taala yang bertakwa. Tak peduli seberapa banyak dosa seorang hamba, kalau dia adalah orang yang bertakwa di akhir hidupnya, maka balasannya sangat besar. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah tabaraka wa taala dalam Minhajul Abidin menyebutkan bahwa orang yang bertakwa memiliki 40 keutamaan. 20 Allah berikan cash di dunia, dan 20 Allah berikan nanti di akhirat. Dan ini merupakan tarbiyah, bahkan hikmah dari puasa yang kita jalani di dalam bulan Ramadan. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ketika menjelaskan tentang kewajiban Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah tabaraka wa taala yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karena orang yang bertakwa memiliki banyak keutamaan yang Allah berikan langsung di dunia dan Allah tabaraka wa taala berikan nanti di akhirat. Di antara keutamaan kemuliaan orang yang bertakwa yang terbesar adalah Allah masukkan ke dalam surga. Di dalam surat Al-Qalam ayat 34, innalil muttaqina inda rabbim jannatin na'im, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka adalah surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Dalam surat Ali Imran ayat 133, wa jannatin arduha samawati wal ardu iddatul lil muttaqin, dan bersegeralah menuju surga Allah tabaraka wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan bagi hamba-hamba Allah tabaraka wa taala bertakwa. Di dalam surat Ali Imran ayat 76 Allah tabaraka wa taala menyebutkan fa innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba Allah tabaraka wa taala bertakwa. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 194 Allah tabaraka wa taala berfirman wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan bertakwalah kalian kepada Allah sesungguhnya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tabaraka wa taala bersama hamba-hambanya yang bertakwa. Allah mencintai orang yang bertakwa, Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah tabaraka wa taala mencintai seorang hamba, ketika Allah tabaraka wa taala meridhoi seorang hamba, apakah mungkin bagi Allah tabaraka wa taala akan membiarkan seorang hamba itu sengsara dalam hidupnya? Tidak. Sekalipun secara kasat mata, sekalipun secara pandangan kacamata kita orang ini adalah orang yang sengsara, kalau dia adalah orang yang bertakwa, Allah tak akan menjadikan kesengsaraan itu sampai menyentuh kalbunya. Allah akan jadikan kekayaan itu di dalam kalbunya, karena dia adalah orang yang Allah cintai. Karena orang yang bertakwa sekalipun kelihatannya hidup sengsara adalah orang yang Allah tabaraka wa taala ridhai hidupnya. Dan begitulah yang terjadi pada kekasih-kekasih Allah, dan begitulah yang terjadi pada diri Rasulullah, dan begitulah yang terjadi pada diri para sahabat Rasulullah SAW. Betapa banyak di antara mereka orang-orang yang secara kasat mata hidup dalam kesengsaraan, namun Allah tak biarkan kesengsaraan itu menyentuh kalbu mereka, sehingga mereka adalah orang-orang yang paling berbahagia. Dan ini diperoleh dengan ketakwaan, dan ketakwaan
ketakwaan itu ada dalam puasa yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, karena ini merupakan tarbiyah, pendidikan agar kemudian kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tak peduli dengan ke belakang hidup kita, tak peduli dengan apa yang telah kita lakukan di masa lalu, sebanyak apapun dosa yang telah kita kerjakan, kalau di akhir hayat yang kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan di bulan Ramadan tempat melatih, mendidik untuk menjadi orang yang bertakwa, maka dia berhak untuk memperoleh kemuliaan orang yang bertakwa tersebut. Belum lagi Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, di penghujung ayat 2 dan di awal ayat 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan berikan jalan keluar baginya. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan berikan rezeki dari jalan tak disangka-sangka. Di penggalan ayat yang keempatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya itu mudah. Ini balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga ini merupakan latihan kita, pendidikan kita, madrasah di bulan Ramadan, agar kemudian kita bisa memanfaatkan sisa usia kita. Lantas apa itu takwa? Sebagai penutup, apa itu takwa? Disebutkan oleh para ulama, diantaranya di dalam kitab Mausu'atur Raqa'iq wal Adab, bahwa yang namanya takwa adalah al-khauf minal jalil. Al-khauf minal jalil, takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan takwa ini, nilai takwa ini ternyata ada pada ibadah puasa yang kita kerjakan di siang hari bulan Ramadan. Karena ibadah puasa yang kita kerjakan di siang hari bulan Ramadan ini melatih diri ini untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, sehingga nilai-nilai ketakwaan itu ada pada ibadah yang kita kerjakan di siang hari bulan Ramadan puasa ini, yaitu takut kepada Allah. Sehingga orang yang berpuasa rasa takutnya kepada Allah lebih besar. Dia ketika ingin berbicara yang kotor, ketika dia ingin melihat yang haram, ketika dia ingin melakukan kemaksiatan, dia ingat bahwa dia sedang puasa. Ingat, khawatir puasanya batal, khawatir puasanya kemudian tak mendapatkan apa-apa. Sehingga ini nilai-nilai semacam ini ada dalam puasa yang kita kerjakan di siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang namanya takwa adalah al-amalu bitanzil, beramal sesuai dengan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan, syariatkan, dan itu ada pada ibadah puasa yang kita kerjakan. Orang yang berpuasa, dia akan mengikuti aturan puasa sesuai dengan apa yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Tidak bisa kemudian seorang berpuasa Ramadan saya nanya sendiri, tidak. Dia akan melihat bagaimana cara berpuasanya, dimulai dari waktu sahur, kemudian dia menahan diri ketika mata fajar itu terbit, kemudian dia berbuka tatkala azan maghrib berkumandang dan lain sebagainya. Sehingga ini merupakan nilai-nilai ketakwaan semacam ini ada pada ibadah puasa yang kita kerjakan, yang kalau nilai-nilai ketakwaan ini kemudian kita bawa sampai di luar Ramadan, sampai berjumpa Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita adalah hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bertakwa. Takut kepada Allah bukan hanya di Ramadan saja, di luar Ramadan tatkala tidak berpuasa takut kepada Allah, tidak berani melihat yang haram, tidak berani mengucapkan yang haram karena khawatir Allah Tabaraka wa Ta'ala murka. Kemudian beramal sesuai dengan bimbingan tuntunan syariat Allah, bukan hanya di dalam bulan Ramadan saja, namun di luar Ramadan pun begitu. Dicocokkan dengan keterangan, ada tidak keterangannya dari Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah. Begitulah, ini merupakan nilai-nilai ketakwaan. Waridha bil qalil, yang namanya orang yang bertakwa adalah ridha dengan pemberian yang sedikit, dan itu ada pada ibadah puasa yang kita kerjakan. Kemudian seorang yang berpuasa, dia lebih ridha terhadap pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia lebih sabar, dia lebih bersyukur terhadap apa yang ia peroleh di dalam bulan puasa tersebut. Kemudian yang terakhir, wal isti'dadu liyaumir rahil. Orang yang bertakwa adalah seorang yang senantiasa berbekal diri guna menempuh perjalanan yang panjang setelah kematian, dan itu ada pada diri orang yang sedang berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Orang yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan, dia semakin mengingat negeri akhirat. Tatkala siang hari panas, kemudian dia keluar terik matahari, dia sedang berpuasa, dia ingat akan panasnya padang mahsyar nanti. Dia teringat akan perjalanan yang panjang nanti. Dia teringat tatkala dia pergi bekerja, tatkala bulan puasa, kemudian dia merasakan lemah, merasakan capek, merasakan letih dan lain sebagainya, sehingga dia butuhkan bekal. Akhirnya dia pun teringat dengan perjalanan di negeri akhirat, bahwa namanya perjalanan di negeri akhirat pun membutuhkan bekal yang banyak. Sehingga nilai-nilai ketakwaan ada pada ibadah puasa yang kita kerjakan di siang hari bulan Ramadan, dan ini merupakan tarbiyah, dan ini merupakan madrasah agar kemudian kita mampu memaksimalkan, memanfaatkan sisa hidup kita agar kemudian kita menjadi hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bertakwa. Sehingga ketika seorang hamba sebagian besar kehidupannya dipenuhi dengan bermaksiat kepada Allah, namun dia bisa di akhir-akhir kehidupannya menjadi hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bertakwa, maka dia akan diwafatkan dalam kondisi yang baik. Dia akan memperoleh namanya husnul khatimah, dan dia kemudian akan dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan yang sangat baik tersebut. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan.
tersisa beberapa menit persiapan menjelang berbuka untuk beres-beres dan lain sebagainya. Demikian yang kita bisa sampaikan di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.